Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, di rumah kita masing-masing. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Juli 2020. Kembali kita bertemu dalam siaran Kalam online, kuliah Alkitab Malam yang disiarkan secara online untuk kami boleh mengunjungi ke rumah Ibu Bapak, Saudara-saudari semuanya. Hari ini, tema kalamnya menarik, yaitu gula merah sekilo. Nah, kita mau mengawali kuliah Alkitab Malam sekarang ini dengan kita nyanyi lebih dahulu yuk. Ya, mari kita nyanyi lagu penuh sukacita Tuhan Yesus Sahabat. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batin, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surga melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Mari kita bersama-sama membuka di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini
kami boleh dipersiapkan hati kami, pikiran kami untuk berada di dalam sukacita merenungkan sabda firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk membawakan acara kuliah Alkitab malam secara online saat ini. Kami siap sedia Tuhan untuk bertumbuh dalam iman, belajar bersama, dan kami menemukan kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-Mu dari rumah masing-masing yang membuka hati untuk belajar tentang firman-Mu. Boleh diberkati Tuhan untuk bertumbuh di dalam pengetahuan Alkitab yang baik, untuk terus bertumbuh di dalam iman, setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama membuka kuliah Alkitab malam saat ini. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara yang berkasih, Kalam pada malam hari ini mengangkat tema gula merah sekilo. Coba kita lihat gambarnya. Ya, ini gambar gula merah. Ya, bagaimana bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama? Ayo kita sama-sama membaca dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bareng-bareng ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tema kalam kali ini sangat menarik, yaitu tentang gula merah sekilo. Bagaimana kisah ceritanya? Ceritanya begini. Ada seorang lelaki miskin tinggal di desa. Kerjanya itu menjual gula merah yang dibuat oleh istrinya. Setiap hari dia berangkat ke kota. Nah, istrinya ternyata selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kilo. Lelaki miskin ini selalu menjual gula merah itu ke satu toko di kota itu, supaya sekaligus dia bisa nanti membeli kebutuhan sembako harian untuk mereka di toko tersebut. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Suatu sore pemilik toko ini mulai ada rasa curiga dengan berat gula merah itu, dan dia pun mendadak kepengen menimbang beratnya gula merah tadi. Waktu ditaruh, diletakkan di atas timbangan, betapa kaget. Ternyata berat gula merah itu tidak sampai 1 kilogram. Bobotnya, beratnya hanya 900 gram. Apa yang terjadi dengan sang pemilik toko sembako ini, saudaraku? Wah, tangannya gemetar, dadanya rasanya ingin meledak, ada kemarahan yang luar biasa. Mulai muncul pikiran,
Jadi selama ini laki-laki desa itu sudah membohongi aku. Berapa banyak kerugian yang aku alami. Dasar itu laki-laki penipu. Itu teriakan di dalam hati sang pemilik toko. Apa yang terjadi, saudaraku? Besok siang harinya, lelaki miskin penjual gula merah itu datang kembali ke toko di kota itu sambil membawa gula merah yang siap dijual. Nah, sekarang kesempatan pemilik toko itu memanggil dan siap untuk memarahi lelaki dari desa itu. Segera laki-laki dari desa itu dituding dengan penuh kemarahan. Kamu telah menipu aku. Kamu bilang gula merah ini 1 kilogram. Ternyata aku timbang hanya 900 gram saja. Selama ini kamu membohongi aku. Berapa banyak kerugian yang aku alami. Dasar kamu ini dari desa suka menipu macam begini kepadaku. Saudaraku, apa yang terjadi dengan lelaki miskin dari desa itu? Dia hanya bisa menundukkan kepala. Dia hanya bisa berdiam diri. Karena dari tadi lelaki desa itu nggak mau ngomong apapun. Maka pemilik toko itu memaksa, kamu harus bicara, mengakui kalau kamu itu penjual gula merah yang penuh kecurangan. Ayo kamu ngomong. Apa yang terjadi, saudaraku? Lelaki miskin dari desa itu berkata, Tuan, kami berdua, yaitu aku dan istriku, tinggal di desa. Kami ini termasuk orang miskin, Tuhan. Kami tidak punya timbangan di rumah kami. Nah, kalau kami membeli beras di toko Tuan seberat 1 kilogram, itulah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah yang kami jual. Apa yang terjadi? Mendengar penjelasan lelaki miskin dari desa itu, muncul perasaan bersalah dalam diri sang pemilik toko. Pemilik toko sembako ini ternyata sudah tergesa-gesa menghakimi orang lain, menyalahkan lelaki desa itu seolah-olah yang curang itu justru dia. Padahal sendirinya yang jual berasnya itu curang. Jual beras di aku 1 kilo, ternyata bobotnya cuma 900 gram. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, menarik. Seseorang menulis ungkapan yang sangat bagus. Manusia dengan mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit menyadari ternyata sumber kesalahannya itu ada pada diri sendiri. Manusia cenderung mudah menuduh dan melempar kesalahan pada orang lain. Mengapa? Kalau kepada kita ditanya mengapa, saya tertarik untuk membongkar lebih jauh, ditarik ke belakang lagi. Bagaimana cara kita menganalisa? Ibu bapak, saudaraku, jangan-jangan manusia dididik dari kecil itu supaya pinter mencari kesalahan pada pihak lain. Mungkin kita kaget. Mosok sih Pak Stefanus, manusia dididik dari kecil untuk mencari kesalahan pada pihak lain? Iyalah. Mana buktinya? Coba bukti pertama kita lihat. Dulu waktu kita masih menjadi anak kecil, kalau kita lari-lari di dalam rumah, lalu kakinya tersandung pada kursi atau kita terpeleset terjatuh di lantai, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh orang tua. Biasanya orang tua akan berkata kepada sang anak begini, "Nak, ayo kita pukul lantai ini. Lantai ini nakal banget ya nak."
Lalu sang anak biar tidak menangis, ikut memukul-mukul lantai yang telah membuat dirinya tadi jatuh terpeleset. Atau orang tuanya mengajak, ayo nak, ini kursi ini kaki kursinya nakal banget ya, sampai kamu tadi tersandung di sini kan. Ayo kita pukul kursi ini, dia yang bikin kamu jatuh tersandung nak. Maka kaki kursi itu pun dipukul oleh orang tua dan anak. Dari kecil kita dilatih untuk mencari kesalahan pada orang lain. Ada lagi satu contoh di kalangan orang dewasa muncul, misalnya bangun pagi bangun tidur, kok ternyata leher ini kaku banget ya, sulit untuk menoleh ke kiri atau sulit menoleh ke samping kanan. Apa yang kita katakan? Kalau ditanya kenapa kamu kok sulit sekali noleh ke kiri atau noleh ke kanan, lalu kita akan dengan gampang menyebut nama penyakit ini. Oh, ini salah bantal. Ya, jadi yang salah bantalnya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, malam ini kita mau belajar dari apa yang dibicarakan dan dituliskan di dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai 5. Satu kali Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Apa yang dituliskan dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai 5? Ayo kita baca bareng-bareng, pelan-pelan, sama-sama ya. Yuk kita baca begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ibu bapak, saudara yang terkasih, pada saat Tuhan Yesus mengajar orang banyak pada zaman itu, Tuhan Yesus melihat kecenderungan orang untuk suka menghakimi orang lain. Kecenderungan orang untuk mengukur, menilai kesalahan orang lain. Kalau perlu dicari-cari kesalahannya. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan antara selumbar dengan balok. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, selumbar itu apa? Kita lihat dalam bahasa Yunani, selumbar itu dipergunakan kata yaitu karfos. Karfos ini serumput dengan kata kerja karvo yang artinya menjadi kering. Jadi selumbar atau karfos, kata benda ini berarti pampuk atau tangkai atau ranting kecil yang kering, atau serpihan jerami kering, atau sehelai rambut atau bulu yang mungkin terbang dan masuk ke dalam kelopak mata. Jadi secara kiasan, kata selumbar dipakai Tuhan Yesus untuk mengartikan kesalahan yang sangat kecil. Lawan katanya adalah balok kayu yang gede. Itu mau bicara tentang kiasan perumpamaan kesalahan yang jelas-jelas mencolok di depan mata. Seperti apa gambarnya? Kita lihat, ini loh yang namanya selumbar. Kecil, seringkali bisa masuk ke dalam pelupuk mata. Kelilipan bahasa zamannya. Saudaraku, diingatkan bahwa hidup ini adalah tentang saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Coba kita hitung dalam perjalanan hari-hari kita selama ini. Berapa banyak kalau aku melihat kesalahan orang lain, tugasku adalah mengingatkan dalam kasih.
bukan cari-cari salahnya dia, apalagi untuk saling menyalahkan. Seorang yang pandai menggambar, gambar kartun, ya ungkapkan ini, bagaimana seolah-olah pakai teropong bisa lihat ada kotoran di matamu tuh bro, ya dilihat dikeker, padahal kekernya sendiri ada balok kayu di sana. Kenapa untuk melihat selumbar yang kecil orang sampai meneropong dengan jeli, dengan tajam, padahal sendirinya ada banyak kesalahan. Ibu bapak saudara yang terkasih, di tengah-tengah suasana kehidupan hari-hari kita selama ini, malam ini kita mau diingatkan, stop mencari-cari kesalahan siapapun. Karena kita ini sendiri juga punya banyak kesalahan. Jadi lewat kisah gula merah sekilo, malam ini saudara dan saya mau diingatkan, berapa banyak kita selama ini suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita pas di dapur menemukan gula merah, coba kita cicipin, rasanya enak, manis. Tapi kisah cerita malam ini tentang gula merah sekilo biar mengingatkan diri kita, aku dilarang untuk menyalahkan orang lain. Aku dilarang mencari-cari kesalahan siapapun, karena aku sendiri juga bukan orang yang sempurna. Maukah saudaraku, lewat kisah cerita gula merah sekilo, lewat pendalaman Alkitab dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 malam ini, kita punya komitmen. Tuhan, ampuni aku kalau aku sering mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Tuhan, ampuni aku kalau aku suka menyalah-nyalahkan pihak lain. Tuhan, ajari aku supaya aku juga berani membongkar kesalahan diriku sendiri. Saya rindu lewat acara kalam online malam ini kita bertumbuh dalam iman. Amin saudaraku. Kalau kita katakan amin, ayo kita bawa dalam doa bersama lebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu sudah boleh kami renungkan di malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ditegur, diingatkan supaya kami tidak mudah menyalahkan orang lain. Ajari kami untuk introspeksi, melihat kesalahan-kesalahan diri pribadi. Kami malam ini sungguh bersyukur, ditegur dengan firman-Mu, dinasehati dengan sabda-Mu. Ajari kami membuka kebiasaan hidup yang lebih benar. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Mu, untuk acara kalam di malam hari ini. Hamba doakan semua anak-Mu dari rumah masing-masing, kami mulai siap bertumbuh, memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kalam di malam ini, dan kami mau memerlukan Tuhan, melibatkan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan dalam segalanya, supaya hidup kami sekeluarga bersama orang-orang yang kami cintai boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari di akhir kalam ini kita nyanyi bareng-bareng ya Ibu Bapak, lagunya Ku Perlu Tuhan di Setiap Langkahku. Mari saya mengambil kembali alat musik ukulele, kita nyanyi sama-sama ya. Ku perlu Tuhan di setiap langkahku, untuk lewati jalan yang berduri, dan jagaku di lentah berbatu. Tuhan tinggal sertaku siap.
lancar. Selesai.